kalau misalnya catatan sipil sendiri ya, Iya. itu sebenarnya pada saat sudah dikeluarkan, boleh nggak sih dibatalkan? Dan kalau misalnya boleh, soalnya saya pernah dengar itu boleh dibatalkan, dan dalam kurun waktu berapa lama setelah itu diisukan? Hai Party Angels, kembali lagi bersama dengan saya Ai di I Love My Life. Hari ini saya mengundang sahabat saya yang ahli di bidangnya, yaitu ahli hukum. Kenapa? Saya mau bertanya banyak mengenai hal yang banyak ditanyakan ke saya juga, yaitu masalah prenup. Prenup itu surat perjanjian pranikah. Nah, kadang-kadang kita mau bikin tapi kita bingung juga ya. Apa sih itu sebenarnya? Yuk kita tanyakan ke expertnya. Kita tampilkan Bro Krisnamurti, seorang pengacara terkenal seantero Jakarta, bahkan se-Indonesia ya Bro. Silakan Bro, say hi ke Party Angels. Hai, Party Angels, selamat sore. Aduh, kan sebelumnya saya minta maaf dulu nih. Kan keadaan masih agak kurang sehat. Baru aja kemarin baru datang dari jadwal iya, super padat. Iya, kita kan, janjiannya aja berbulan-bulan buat dapetin slot hari ini. Ini tapi enak juga nih Ayah. Iya, seru ya? Seru juga. Cocok Bro kita. Di sela-sela kesibukan kita beraktivitas, Ya. lalu kita kembali di sore hari, boleh juga sih mampir-mampir ke tempat Nyantai ini. ya. Nyantai-nyantai. Iya, terus ini ruangannya juga private, karaokean nanti kita. Oke, Asik. sebelumnya kita ngobrol dulu sedikit ya Bro. Iya, oke. Oke, kita mau bertanya masalah prenup, yaitu benar-benar yang bukan sedang sih, udah dari dulu orang selalu bertanya, itu apa sih sebenarnya prenup itu yang selalu dilakukan sebelum catatan sipil berlangsung? Jadi prenup itu sendiri masih terjadi banyak pro kontra ya, kan khususnya di Indonesia ini. Tapi juga banyak yang sudah dilangsungkan daripada prenup itu sendiri, artinya pemisahan harta sebelum perkawinan. Oke. Jadi pertama yang harus didasari daripada prenup itu sendiri, menurut saya sebelum terjadinya sebuah pernikahan sesama pasangan calon mempelai, mereka tuh saling keterbukaan. Yang terpenting tuh adalah saling keterbukaan. Apa artinya saling keterbukaan? Mengungkap daripada isi perjanjian prenup itu sendiri sebelum dituliskan. Jadi kedua belah pihak itu, kan, saling mengungkap sebuah kejujuran yang apa adanya diungkap. Karena ini prenup ini akan menuliskan tentang perjalanan. Artinya ke depannya seperti apa yang akan dicatatkan di dalam prenup itu sendiri. Ya kan, seperti nanti terkait menyangkut masalah finansial. Iya. Ya kan, lalu harta bawaan yang calon mempelai, kedua mempelai ini sebelum menikahkan mungkin ada harta yang didapat dari dia bekerja sebelumnya atau keluarga atau apa. Jadi dituliskan, ya kan, terkait menyangkut masalah hutang, cicilan sebelumnya. Apakah calon mempelai ini mempunyai hutang apalah, ngambil rumah atau ngambil mobil atau ngambil yang lainnya. Jangan itu, sampai udah nikah jangan banyak sampai, utangnya ya. Nah, jangan sampai udah nikah banyak utangnya. Iya, Bro. Jadi gunanya prenup itu sendiri adalah kedua belah pihak duduk bareng, ya kan, apa yang akan dituliskan dan dicatatkan. Itulah sepakat bareng ya. Sepakat bareng kedua belah pihak. Itu yang disebut namanya prenup. Oke, berarti itu semua ibaratnya harta atau barang-barang bawaan atau hutang atau apapun yang dibawa sebelum nikah. Sebelum nikah. Lalu ke depan mereka juga memprospekkan, ya kan, menyangkut masalah finansial. Artinya, ya kan, terkait finansial nih apa sih
ya kan, yang akan terjadi ketika nanti pernikahan itu juga bisa dapat dicatatkan di dalam prenup itu sendiri. Oh oke, jadi udah disepakati sebelum hari H-nya. Sebelum hari H. Oke, jadi kalau misalnya sama-sama bekerja, ke depannya penghasilan itu apabila dibelikan suatu aset atas nama siapa dan siapa yang berhak. Ya, Nanti itu misalkan, kurang lebih ya? Iya, kurang lebih misalkan kita mempunyai penghasilan masing-masing ya kan, gaji lo, ya kan, lo mau beli apa, ya kan, itu akan jadi harta lo sendiri. Yang gua punya juga akan menjadi harta gua sendiri ketika gua berpenghasilan. Jadi itu akan dituangkan ya sebelum terjadinya mereka pernikahan. Oke, itu sebenarnya bagus untuk melindungi ke depannya, terutama untuk anak-anak juga. Betul nggak, Bro? Kalau menurut saya sih, ya kan, saya sependapat dengan apa yang dikatakan AI itu akan melindungi kedua belah pihak. Terjadinya prenup itu akan melindungi kedua belah pihak. Apabila terjadi sesuatu ya. Iya, apabila terjadi sesuatu. Ya kita berharap bahwa semua pernikahan pasti ingin punya tujuan yang akan berpisah, ya kan. Perpisahan itu hanya maut lah yang bisa memisahkan. Semua harapannya seperti demikian. Tapi dalam perjalanan kan ayah tahu lah, ya kan, banyak konflik yang terjadi sehingga nggak bisa lagi ya kan dipertahankan. Mereka bubar, ya kan, mereka bubar. Lalu apa sih yang biasanya terjadi ketika mereka bubar, ya kan, mereka pisah? Terkait masalah hak asuh, terkait menyangkut masalah harta, ya kan, yang didapatkan, ini sering terjadi konflik gitu. Benar-benar. Makanya ya kan diadakan prenup ini, ya kan, yang dapat disahkan, ya kan, oleh badan perkawinan kita sebelum terjadi pernikahan. Oke, jadi itu semua sudah disepakati, nanti di hari H pada saat pencatatan sipil tinggal dilampirkan surat tersebut. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui. Pertama, kedua belah pihak calon mempelai pasangan suami istri ini ya kan bersepakat. Lalu mereka yang tadi seperti saya bilang mengungkapkan semuanya dari awal, kejujuran yang tadi, ya kan, apa yang mereka punya, apa yang mereka dapatkan, semua dituangkan. Setelah persyaratan itu ada, baru kedua belah pihak dari yang dituliskan itu mendatangi notaris. Ya kan? Tentunya di sini juga karena ini penting untuk kehidupan kedua belah pihak di kelangsungan pernikahan nanti, ya kan, saran saya harus memilih, ya kan, notaris yang objektif dan kredibel. Artinya, ya kan, betul-betul, ya kan, yang mereka kedua belah pihak meyakini, gitu, ya kan, tentang ke notaris tersebut. Oke, jadi pemilihan notarisnya pun harus disepakati oleh kedua belah pihak, di mana tidak memihak kanan ataupun memihak kiri, betul ya, sepakat Bro? Saya. Oke. Nah, setelah persyaratannya semuanya sudah disiapkan, ya kan, KTP, ya kan, kartu keluarga ataupun kelengkapan yang lainnya, kedua calon mempelai, lalu mereka bersepakat mendatangi notaris, ya kan, mencatatkan, ya kan, mengesahkan, ya kan, itu menjadi satu produk di dalam notaris agar mempunyai kekuatan hukum dari yang mereka sudah catatkan dan nulis berdua sebelumnya. Gitu. Menarik ya, Bro ya. At the some point itu bisa menjadi hal yang very sensitif bagi kedua belah pihak. Iya, betul. Karena ada yang merasa tidak dianggap atau merasa nikah hanya karena harta, seperti itu. Makanya dibuatkan surat seperti ini. Tapi sebenarnya untuk menjaga kedua belah pihak ya, Bro. Menjaga kedua belah pihak. Iya. Sebelum serak lagi, ayo kita cobain. Kita cobain ya. Minumannya biar segar, biar lebih seru. Agak ada asam-asamnya sedikit. Iya, segar ya. Segar. Mantep. Segar banget. Nah, Bro, cerita dong, ada pengalaman seru gak sih selama menangani hal-hal yang menyangkut hukum ini? Banyak, ya kan, banyak peristiwanya. Artinya bahwa yang seperti tadi saya ungkapkan kepada AI, terjadi sebuah perkawinan, lalu di tengah jalan mereka terputus. Setelah mereka menggugat perceraian, pada akhirnya berbuntut hak asuh dan gonogini, gitu ya kan, gonogini. Nah, banyak peristiwa gonogini yang diatur, misalkan pembagiannya harus separuh-separuh. Tapi juga banyak jurisprudensi yang kita tahu dalam putusan hakim juga belum tentu menjalankan, artinya belum tentu didapatkan separuh-separuh. Karena dari keyakinan hakim atau dari fakta persidangan nanti yang akan terjadi, peristiwanya bisa dilihat dari
bagaimana peristiwa perkawinan itu berjalan sendiri. Biasanya seperti itu, gitu loh kan. Saya juga ada banyak beberapa jurisprudensi yang saya dapatkan, putusannya juga banyak yang tidak mendapatkan hasil yang demikian seperti diharapkan gitu. Banyak perbedaan-perbedaan dari jurisprudensi yang ada. Tapi dan itu biasanya timbulnya seperti itu. Jadi konfliknya karena kan dari mereka saling support, ya kan, saling support, saling membangun rumah tangga, kan, bersama ini, terus mereka mendapatkan sebuah hasil yang saling ngeklaim, artinya bahwa, ya kan, wah, gue yang jadi payah saya, gue yang kerja nih, gitu loh kan, lu cuma di rumah aja, lu ngurus anak, ya kan, lalu yang perempuan juga bilang kan, enak aja, emang kalau lu nggak kerja, lu gua nggak doain, emang lu dapet duit, kan gitu. Betul. Jadi, ya kan biasanya tuh, ya kan jadi terungkap semua kan. Saling terungkap semua asal usulnya dulu, harta ini didapatkannya dari mana, terus bagaimana perolehan hartanya. Ya udahlah, saling dulu ini gua begini ya. Nah, itu jadi jadi berarti penyelesaiannya cukup panjang, penyelesaian di pengadilannya. Berarti bro, dengan adanya prenup ini sangat membantu ya pada saat harta gono. Sangat amat membantu, ya kan. Lalu ya kan putusan di tingkat pertama kedua belah pihak, ya kan, ada yang tidak sepakat, ada yang tidak berkenan dalam putusan pertama, akhirnya mereka jadi tingkatnya banding lah. Banding kasasi sampai PK, kan cukup lumayan panjang perjalanannya. Gitu. Dan melelahkan banget. Nah bro, kalau misalnya catatan sipil sendiri itu sebenarnya pada saat sudah dikeluarkan, boleh nggak sih dibatalkan? Dan kalau misalnya boleh, soalnya saya pernah dengar itu boleh dibatalkan, dan dalam kurun waktu berapa lama setelah itu diisukan kalau boleh? Kesepakatan kan sebuah perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Artinya bahwa harus bersepakat, kan, kedua belah pihak setuju melakukan atau yang disebut dengan addendum. Artinya bahwa harus perubahan harus kedua belah pihak bersepakat. Tidak boleh. Karena dalam hukum KUH Perdata itu sendiri, ketika akan perjanjian kedua belah pihak tanpa tekanan, para pihaknya ada dan bersepakat, lalu menjadi sebuah perjanjian, itu sama juga dengan undang-undang. Benar. Sama juga dengan undang-undang. Jadi kalau mau dibatalin ya dua-dua. Harus dua-dua. Nggak bisa sepihak. Benar. Jadi kalau misalnya mau dibatalkan harus dua-dua, dan itu berapa kali? Harus dua-dua duduk bareng, kan? Lalu mereka bilang mana poin-poin mana yang mau dibatalkan, kan, sepakatnya apa, kenapa ini mesti dibatalkan, rubahnya apa, kedua belah pihak lagi bersepakat tidak, makanya disebut dengan addendum. Adanya perubahan itu sendiri. Itu maksudnya surat prenup ya, bukan catatan sipilnya? Iya. Kalau catatan sipilnya, surat nikahnya tuh? Surat nikahnya boleh dibatalkan nggak sih sebenarnya? Boleh. Kalau surat nikah juga dibatalkan nggak bisa juga. Nggak bisa ya, soalnya pernah dengar asal tidak 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam itu sebenarnya masih bisa dibatalkan. Pernikahannya? Iya, pernikahannya. Kalau pernikahannya sudah sesuai kan dengan aturan secara undang-undang, menurut saya tidak bisa dibatalkan. Kembali lagi, kan, pembatalan surat, pembatalan daripada pernikahan itu sendiri harus melalui gugatan. Berarti sudah masuk gugatan cerai ya? Harus masuk gugatan. Saya kirain, saya dengar karena pernah ada yang terjadi. Karena itu produk yang telah disahkan, kan, oleh negara. Betul. Produk yang disahkan oleh negara. Lalu juga ada juga yang suka bertanya, apakah prenup ini sendiri kan dapat dilakukan ketika pernikahan itu berjalan? Iya, gitu. Kan suka gitu ya. Betul. Itu bisa nggak sih? Boleh nggak sih? Melalui putusan Mahkamah Konstitusi, saya agak lupa nomor berapa putusannya, bahwa di situ dikatakan boleh. Itu dikatakan boleh. Artinya bahwa terjadi pencatatan baru yang dimana kan harus dipikirkan. Misalkan berapa mereka menikah selama 2 tahun atau 3 tahun, lalu mereka tiba-tiba di tengah jalan mau melakukan prenup itu sendiri, perjanjian harta kan di luar daripada nikah. Nah, harta yang sudah dibawa ini bagaimana? Ini juga harus duduk dulu, kan, kalau ini dianggap misalkan masing-masing pihak bersepakat, ini udah nggak ada ya, kan, kita anggap ini nggak ada, kan kita buat perjanjian ini, kan, itu bisa-bisa saja. Yang penting kembali lagi dua-dua sepakat. Dua-dua sepakat. Karena keputusan kesepakatan dari dua-dua belah pihak itu menjadi satu perjanjian, itu adalah undang-undang dalam KUH Perdata. Bener nggak sih, bro, kalau misalnya surat prenup ini bisa melindungi misalnya salah satu dari kita bankrupt
perusahaannya dan semua harta aset yang atas nama misalnya bankrupt suami atau company suami yang atas nama istri itu masih tidak akan terseret, tidak itu akan justru, terbawa. kan itulah, kan yang justru Itulah gunanya melindunginya. ya. Kita kan nggak tahu kan dalam perjalanan namanya manusia di tengah jalan terjadi satu masalah case hukum, kan baik itu istrinya atau baik itu suaminya, kan terkena dampak hukum ataukah dalam misalkan masalah hukum bisnisnya di dalam perusahaannya itu sendiri. Bagaimana kan untuk melindungi daripada harta memang yang dimiliki dari salah satu pasangan baik itu suami atau istri itu dari prenup itu sendiri yang tidak bisa dikaitkan kan daripada sebuah peristiwa hubungan hukum yang sedang terjadi. Apa terjadinya? Kan tindak pidana yang dilakukan oleh pasangan suaminya misalkan istrinya nggak akan kena. Oh, karena dia ada punya prenup perjanjian kan pernikah tadi. Iya, nah itu sebenarnya ya yang benar-benar berguna buat kehidupan pernikahan. Jadi jangan memikirkan kalau cerai, tapi pikirkan juga selama perjalanan perkawinan itu tidak selalu smooth, pasti akan ada masalah ups and downs. Jadi ini sebenarnya bisa melindungi ya. Iya, betul. Jadi bro sebenarnya ya istilah my money is my money, your money is my money udah nggak bisa ya. Benar-benar, udah nggak bisa. Istri udah nggak bisa ya bro. Oke, ya menarik sih. Nah bro, kalau misalnya Party Angels ini zaman sekarang mereka memutuskan untuk bikin prenup, itu mereka berarti dari penjelasan yang tadi harus duduk bareng, harus sepakat semuanya, dan mencari notaris yang kredibilitasnya yang bisa dipercaya dua belah pihak. Nah, lalu berjalannya waktu juga masih bisa ada perubahan. Iya, masih ada bisa perubahan. Oke, menarik ya sebenarnya belajar hukum itu ya bro. Bro, ngomong-ngomong soal belajar, wah denger-denger bentar lagi jadi dokter nih. Amin. Wah, mudah-mudahan. Inspiring banget ya. Ya, mudah-mudahan. Maksudnya udah sehebat ini. Mohon doanya aja dari Party Angel, kan semua. Kita doakan. Insya Allah berjalan dengan baik. Artinya di sela kesibukan saya sebagai seorang pengacara, lalu juga kan menempuh pendidikan kembali, kan. Ya, ambil waktu, cari-cari waktu, menyempatkan diri kan untuk melakukan loh bro, iya. Bro Chris, dalam pembuatan prenup paper itu ada nggak sih larangan yang harus diikutin selama pembuatan itu? Maksudnya misalnya kayak kita sepasang suami istri pastinya nggak boleh berbohong dengan apa yang kita punya. Lalu selain itu ada apa lagi? Yang pasti sebuah perikatan prenup itu sendiri, kan isinya apa boleh. Yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang. Oh, itu yang dilarang, tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, tidak boleh melewati batasan daripada yang diatur secara undang-undang terkait menyangkut apa tentang kesusilaan. Di situ dituangkan nggak boleh begini, nggak boleh. Dalam undang-undang nggak boleh mengatur seperti itu. Gitu, istri nggak boleh keluar rumah itu nggak boleh. Jadi ada batasan-batasan itu sendiri. Jadi nggak boleh. Kan kita tuliskan mentang-mentang kan kita sepakat, lalu dituangkan di notaris. Lalu melebihi daripada aturan undang-undang nggak boleh. Iya. Good point. Jadi tetap pada batasan-batasan yang ada. Cerita sedikit ke Party Angels atau berbagi kira-kira apa yang harus mereka lakukan dan atau ada nasihat-nasihat apa untuk mereka yang mau nikah, mereka yang masih muda-muda. Untuk Party Angel, saya cuman sekedar memberikan saran dan pendapat. Artinya, ketika kalian mau melakukan pernikahan, prenup ini duduk kembali, kan bareng, bicarakan, diskusikan. Kalau memang kedua belah pihak mempunyai harta bawaan, sebaiknya dilakukan prenup supaya tidak menjadi debatable ketika terjadi pernikahan itu sendiri. Kan kita berharap semua Party Angel pasti tujuannya sama. Ketika melakukan pernikahan, satu kali menikah dan sampai mati akan menikah. Tapi kita nggak tahu takdir yang akan menentukan. Pesan dari Krisnamurti untuk Party Angel. Wow, thank you, Bro Chris. Kita cobain dulu makanannya. Nih teman-teman udah datang karena sebenarnya semua orang tahu nih Bro Chris suaranya luar biasa. Tapi lagi nggak bisa banget, lagi. Lagi serak banget nih suaranya nih. Kalau gitu kita jadi backing vokalnya nanti kalau teman-teman pas udah datang ya. Mendingan aja yang nyanyi, kita jadi rame-rame bro ya. Kita rame-rame lah. Kita enjoy dulu cobain. Udah di sini. Kita cobain soundnya. Nanti kita minum lagi dikit. Iya, yuk.
paper tofu. Ada ini, ada sausnya dikit nih. Mantap. Mantap. Masih panas tadi. Iya. Enak. Makanan sini tuh emang enak-enak. Enak-enak ya makanan sini. Lihat menunya juga harganya nggak terlalu mahal ya tadi. Iya, makanya itu benar-benar maksudnya dia benar-benar mau expose bahwa ini tuh tempatnya nyantai, seru, terus tempat gaul lah gitu, affordable. Oke Party Angels, kalau kalian suka dengan konten kami, jangan lupa like, tekan lonceng, Ting 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 ting. subscribe di I